Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nugroho Wibowo dari SMK Negeri 1 Sabtosari. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, kita akan belajar bersama, diskusi bersama dengan materi-materi yang berhubungan dengan dunia otomotif. Pada kesempatan yang baik pagi hari ini, kita akan belajar tentang motor bensin 4 tak. Motor bensin 4 tak merupakan motor bensin yang jumlahnya paling banyak di sekitar kita. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya pada motor bensin 4 tak. Sebelum kita ketahui lebih lanjut tentang motor bensin 4 tak, kita harus mengetahui motor bakar dan apa hubungannya dengan motor bensin 4 tak. Motor bakar dapat didefinisikan sebagai suatu pesawat tenaga untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Dalam hal ini, proses pembakarannya yaitu proses pembakaran bahan bakar. Kemudian apa hubungannya dengan motor bensin 4 tak? Motor bensin 4 tak termasuk dalam sebuah motor pembakaran dalam. Jenis motor pembakaran yang lain adalah jenis motor pembakaran luar. Mesin bensin 4 tak termasuk dalam internal combustion engine atau jenis motor pembakaran dalam. Apa itu internal combustion engine? Internal combustion engine dapat diartikan bahwa proses pembakaran yang terjadi pada bahan bakar dilakukan di dalam silinder motor itu sendiri. Kemudian, apa kaitannya dengan motor bensin 4 tak? Lebih lanjut dijelaskan di sini bahwa motor bensin 4 tak itu dalam satu siklus kerjanya terdiri dari 4 langkah piston dan 2 putaran poros engkol. Dapat diartikan, 1 kali putaran poros engkol didapat 2 langkah piston. Kemudian, apa saja itu 4 langkah piston? 4 langkah piston dalam motor bensin 4 tak yang pertama adalah langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang terakhir langkah buang. Perhatikan video animasi berikut ini. Bagian atas memercikkan bunga api yang berwarna kuning di sini adalah sebuah busi. Busi berfungsi memercikkan bunga api yang nantinya akan digunakan untuk proses pembakaran. Di sampingnya ada 2 buah komponen yang namanya katup. Ada 2, yang pertama adalah katup masuk yang bekerja di saluran masuk atau intake manifold, dan katup buang yang bekerja di saluran buang. Kemudian ruang bakar dan silinder. Ruang bakar dan silinder merupakan tempat bergeraknya piston naik turun. Piston naik turun dibatasi oleh 2 titik. Bagian atas disebut sebagai titik mati atas dan bagian bawah disebut sebagai titik mati bawah. Piston bekerja atau bergerak dari TMA menuju TMB ataupun sebaliknya, dari TMB ke TMA. Piston menggerakkan poros engkol melalui sebuah batang torak. Batang torak dihubungkan oleh crankshaft, kemudian crankshaft atau poros engkol menuju
flywheel dan selanjutnya diteruskan ke roda melalui sistem pemindah tenaga. Kemudian bagaimana penjelasan dari 4 langkah piston tadi? Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah langkah hisap. Apa yang terjadi pada langkah hisap? Yang terjadi pada langkah hisap, piston bergerak dari TMA menuju TMP. Pergerakan piston tadi sambil menghisap campuran bahan bakar dan udara yang sudah disiapkan oleh karburasi. Penghisapan saluran bahan bakar dan udara tadi melalui saluran masuk. Otomatis katup masuk posisinya terbuka, sedangkan katup buang posisinya tertutup. Artinya di sini terjadi penghisapan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Langkah selanjutnya adalah langkah kompresi. Apa yang terjadi di sana? Di langkah kompresi, piston kembali bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Jadi dia bergerak ke atas. Pergerakan piston ke atas tadi sambil mengkompresi atau menekan campuran bahan bakar dan udara yang sudah dihisap ketika langkah hisap. Posisi katup masuk dan katup buang semuanya dalam posisi tertutup. Apa akibatnya? Ketika terjadi pengkompresian oleh piston, maka campuran bahan bakar dan udara akan meningkat tekanannya dan juga suhunya. Langkah selanjutnya adalah langkah usaha. Ketika langkah usaha, yang terjadi di sana adalah sebuah proses pembakaran. Proses pembakaran terjadi karena campuran bahan bakar dan udara yang sudah mempunyai tekanan dan suhu tinggi tadi dipercikkan bunga api busi, dan terjadilah yang namanya proses pembakaran. Kedua katup baik masuk maupun buang posisinya tertutup. Proses pembakaran tersebut menghasilkan sebuah ledakan. Ledakan tersebut digunakan untuk menekan piston ke bawah. Maka piston ketika langkah usaha ini bergerak dari TMP A menuju TMP. Inilah inti dari proses pembakaran pada mesin pembatak. Kemudian langkah yang terakhir adalah langkah buang. Langkah buang dari katanya bisa diartikan sebagai langkah pembuangan sisa-sisa hasil pembakaran. Ketika terjadinya proses pembakaran, otomatis akan terjadi gas buang. Gas buang tadi oleh piston karena pergerakan piston dari TMP ke TMA mendorong campuran tadi keluar melalui katup buang yang terbuka menuju saluran buang atau exhaust manifold, dan selanjutnya akan diteruskan menuju knalpot. Dalam hal ini katup masuk posisinya tertutup. Kemudian selanjutnya setelah langkah buang, maka apa saja? Setelah langkah buang, maka siklus kembali ke langkah awal, langkah hisap, kemudian langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Begitu seterusnya sampai dengan didapat siklus 1, 2, dan 3, sampai dengan kendaraan akan berjalan sesuai dengan tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Demikian penjelasan terkait dengan materi
motor bensin 4 tak. Harapan saya kalian harus terus belajar, capai ilmu setinggi mungkin, terus berusaha, jangan menyerah, dan terus rajin belajar. Kemudian banyak salah dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.